Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 kelas 2F Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Amisha Azizi dan teman saya Miftah Khairunida. Video ini adalah tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Tadirizal LKMA. Di sini kami akan membahas tentang dakwah dan pemikiran sosial. Dakwah dalam Islam itu bukan cuma soal ceramah, tapi soal perubahan sosial. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dakwah sudah menyentuh persoalan keadilan, kemiskinan, dan solidaritas umat. Nah, disinilah pentingnya pemikiran sosial. Karena dakwah akan lebih bermakna kalau kita paham konteks masyarakat yang kita hadapi. Apa sih pemikiran sosial itu? Pemikiran sosial adalah cara memahami masyarakat, baik itu struktur, budaya, norma, hingga perubahan sosial. Dalam konteks dakwah, ini jadi penting karena masyarakat itu dinamis atau terus berubah. Kalau pendai atau penceramah nggak paham realitas sosial, pesan dakwah bisa jadi kurang nyambung. Misalnya, di era digital ini, metode dakwah juga harus ikut berubah. Bisa lewat podcast, konten media sosial, atau diskusi komunitas. Jadi, dakwah bukan lagi hanya di mimbar, tapi juga di ruang-ruang interaksi sosial, bahkan lewat digital. Kita bisa lihat bahwa ada 4 konsep utama dalam pemikiran sosial yang harus dipahami seorang dai. Yang pertama adalah struktur sosial. Masyarakatnya pisan. Pendekatan ke remaja beda dengan ke tokoh masyarakat. Jadi, dai harus paham segmentasi audiens. Yang kedua adalah nilai dan norma sosial. Setiap komunitas punya aturan tidak tertulis. Kalau dai asal menyampaikan tanpa tahu budaya setempat, pesan dakwah bisa ditolak. Maka penting untuk adaptif. Yang ketiga adalah perubahan sosial. Modernisasi, globalisasi, sampai teknologi mempengaruhi cara hidup. Metode dakwah juga harus ikut bergerak. Jangan pakai cara lama untuk tantangan baru. Yang keempat adalah komunikasi sosial. Dakwah yang efektif itu dialogis dan partisipatif, bukan sekadar monolog dan dogmatis. Nah, Islam sendiri punya nilai-nilai sosial yang luar biasa untuk pembangunan masyarakat. Yang pertama ada keadilan. Dalam surat An-Nisa ayat 135 menegaskan pentingnya keadilan, meski harus melawan kepentingan sendiri. Ibnu Khaldun bilang, keadilan itu fondasi dari peradaban. Yang kedua, ukhuwah dan solidaritas. Dalam risalah Al-Tauhid menekankan pentingnya persaudaraan umat. Ini dasar dari gotong royong dan saling tolong dalam masyarakat muslim. Yang ketiga ada maslahah atau kemaslahatan umum. Kebijakan publik dalam Islam harus memberi manfaat luas, bukan sekedar hukum formal. Ini sebagai dasar dari konsep dakwah sosial hari ini. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Islam punya zakat, infak, dan sedekah. Tapi lebih dari itu, dakwah juga harus menjawab masalah sosial kayak pendidikan, kemiskinan, dan kesehatan. Dakwah yang berbasis pemikiran sosial akan lebih membumi. Contohnya, komunitas dakwah yang mengelola UMKM, pesantren yang fokus pada pendidikan vokasi, aktivitas dakwah yang aktif di media sosial, membahas isu sosial bukan cuma fikih ibadah. Intinya, dakwah hari ini perlu peka, inovatif, solutif, dan membangun, bukan hanya menyeru. Nah, setelah memahami bagaimana dakwah bisa diperkuat dengan pemikiran sosial, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teman kelas. Yuk, kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Di lapangan kita sering lihat, nemuin orang yang udah trauma sama kata-kata ceramah karena pengalamannya yang gak enak. Nah, banyak dari mereka sebenarnya bukan anti agama, tapi mungkin udah capek sama pendekatan yang terkesan menghakimi atau nggak relevan. Makanya dakwah zaman sekarang harus lebih membumi, empatik, dan dialogis. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak bantu program sosial, terlibat di dalam komunitas, atau bahkan bikin konten santai tapi tetap bernilai. Pesannya tetap Islam, tapi caranya lebih manusiawi dan menyentuh. Itu yang bikin orang skeptis bisa mulai terbuka. Ini menarik nih, karena sering banget terjadi di sekitar kita ceramahnya tiap hari, tapi realitas di masyarakatnya nggak banyak berubah.
Kalau dakwah cuma berhenti di lisan, ya memang belum cukup. Dakwah itu ajakan, dan ajakan paling kuat adalah contoh lewat aksi nyata. Nabi sendiri berdakwah sambil bangun masyarakat. Beliau memberdayakan budak, melindungi fakir miskin, bahkan jadi pemimpin yang adil. Jadi, dakwah tanpa aksi sosial ibarat nasi tanpa lauk. Nggak ngenyangin. Harus ada kontribusi nyata biar pesan-pesannya benar-benar terasa dan ngena. Dakwah yang sempit akhirnya kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan umat. Padahal Islam itu holistik, bukan hanya soal menyuruh sholat, tapi juga tentang peduli sama sosial, lingkungan, kemanusiaan, bahkan kesehatan mental. Solusinya dakwah harus lebih peka. Kita harus update isu, dekat sama masyarakat, dan sadar bahwa kadang orang lain lebih butuh tempat curhat atau bantuan sosial daripada nasihat panjang. Kalau dakwah ini bisa jadi teman yang memahami, bukan hakim yang mengadili, insya Allah pesannya lebih akad sampai atau diterima. Dari pemaparan tadi, kita bisa simpulkan bahwa dakwah yang baik adalah dakwah yang tidak hanya menyampaikan ajaran, tetapi juga menyentuh realitas sosial. Pemikiran sosial membantu kita memahami masyarakat secara utuh, sehingga dakwah menjadi lebih hidup dan solutif. Keadilan, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial bukan hanya ajaran, tetapi nilai yang harus diwujudkan dalam tindakan. Dengan pendekatan dakwah yang lebih peka dan manusiawi, kita bisa menjadi agen perubahan yang membawa manfaat nyata bagi umat manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.